obat adalah seni. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan membicarakan tentang sampling. Ya, jadi apa itu sampling? Dari katanya saja kita sudah tahu ya. Jadi bagaimana mempresentasikan dari populasi sehingga menjadi sampel. Ya, itu kira-kira. Jadi untuk mempermudah Anda melakukan penelitian. Jadi ini sampling, ya. Jadi apalagi kalau misalnya pada penelitian biasanya kalau secara keseluruhan kita perlu biaya, waktu, SDM, ya. Nah, yang tadi di awal sudah saya sebut bagaimana representatif. Itulah metode sampling, ya, supaya kita ingat dari metodologi yang kemarin-kemarin sudah dibicarakan, terutama kalau untuk studi observasi dan eksperimental, dua kelompok itu harus homogen, ya, supaya kita menghindarkan namanya disebut bias seleksi. Kalau kedua kelompok saja sudah berbeda, itu akan mempengaruhi analisa selanjutnya. Oke, itu kira-kira gambaran sampling. Jadi untuk memudahkan pelaksanaan penelitian itu sendiri, ya. Selanjutnya akan kita keuntungan daripada sampling itu apa, ya? Jadi proses memilih sebagian dari anggota populasi yang ada itu disebut sampling. Keuntungan biaya menjadi lebih irit, waktu lebih singkat, SDM lebih sedikit, fleksibel, analisa lebih detail, ya. Cuma kadang-kadang menjadi pertanyaan memang berapa yang disebut kata representatif itu, ya. Itu yang kadang-kadang sering perdebatan dalam para ahli untuk menyatakan kata representatif itu berapa banyak dari populasi atau jumlah penduduk, ya. Sensus ini yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan ini biasanya mahal sekali karena semuanya akan dilakukan secara menyeluruh, ya. Artinya semua anggota populasinya diperiksa satu persatu. Ini ribet sekali, ya. Jadi tidak semua penelitian dilakukan secara sensus, terutama kalau dia pemeriksaan unit. Jadi ini sifatnya bisa-bisa destruktif. Tidak dapat dicoba satu persatu. Bayangkan saja kalau uji klinik dicobakan, ya, uji klinik obat satu-satu, ya. Ya, berapa banyak. Sedangkan FDA saja atau trias WHO aja sudah menyatakan jumlah sampel itu 300, 3.000, dan 30.000. Yang 30.000 aja sudah jarang sekali dilakukan oleh pihak farmasi yang besar pun, ya. Karena itu butuh biaya yang besar sekali. Yang selanjutnya, waktu lebih panjang, lama, biaya besar, dan SDM diperlukan banyak sekali. Ya, contoh kalau yang kasat mata kita, ya, sebentar lagi akan pilpres, itu banyak sekali quick count. Nah, itu kita lihat rata-rata mereka mengambil 5.000 TPS, ya, dari seluruh Indonesia. Apakah 5.000 TPS itu sudah mewakili untuk jumlah penduduk yang 270 juta itu? Nah, itu berapa banyak biaya yang dibutuhkan, berapa banyak SDM yang dibutuhkan, ya, sehingga dalam waktu yang sama bisa masuk data itu tepat waktu. Oke. Selanjutnya adalah kerangka sampling. Sebelum dilakukan sampling, semua unit sampling harus dicatat dalam satu daftar. Jadi pemilihannya supaya lebih mudah, ya. Berapa besar peluang suatu unit sampling akan terpilih, itu harus kita perhitungkan juga. Daftar yang berisi unit-unit sampling atau kita sebut juga sampling frame, dan sampling harus memenuhi syarat lengkap. Semua unit sampling yang harus ada itu dicatat. Ini yang jadi masalah adalah kadang-kadang kalau sampling kita itu dalam bentuk catatan, misalnya medical record atau death certificate. Kadang-kadang pengisiannya tidak lengkap semuanya, ya. Itu akan jadi masalah. Setiap unit diberi nomor tertentu, simbol, tanda-tanda agar mudah diidentifikasi, ya.
Itu nanti kalau kita melakukan randomisasi atau apa, itu lebih mudah didapat gitu. Ya, itu yang disebut sampling frame. Nah, ini misalnya, ini contoh-contoh supaya lebih mudah aja sebenarnya ya, walaupun agak menyimpang sebenarnya ya. Jadi nama, seks apa, pekerjaan apa, alamat apa. Nah, ini dibuat nomornya, berapa yang kita butuhkan jumlah sampelnya, nanti kita random ataupun kita ambil cara yang lain ya. Nomor kode disesuaikan dengan jumlah sampel yang dibutuhkan dan waktu yang dilakukan dan sampling nomor yang dipilih ya. Jadi ini harus disesuaikan betul dengan jumlah sampel yang akan kita butuhkan. Misalnya kita buat nomor 500, dari 500 itu nanti kita butuh cuman 100-nya misalnya, apakah kita nanti akan mengambil sampel secara sistematik, jadi kelipatan 5 kita ambil ya, atau kita random dengan menggoncang misalnya gelas ya. Jadi kita keluarkan satu-satu nomor dari 500 itu sampai 50 sampel yang terpenuhi ya. Itu sampling. Nah, populasi sasaran, target atau target population atau reference population adalah populasi yang nantinya menjadi ruang lingkup generalisasi hasil penelitian. Jadi hasil penelitian kita itu nantinya akan menggambarkan cuman, misalnya kalau kami di Palembang menggambarkan Palembang, ataukah menggambarkan Sumatera Selatan, ataukah menggambarkan seluruhnya Indonesia. Nah, itulah makanya perlu sampling itu ya. Jadi untuk mempermudah penggambarannya. Dan ini kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kriteria inklusi. Jadi semakin tajam suatu kriteria inklusi suatu penelitian, itu generalisasinya juga semakin sempit gitu ya. Itu juga hati-hati dalam penelitian supaya kriteria inklusi itu jangan terlalu ketat atau too tighten, kalau dalam buku-buku ya dia ngomong too tighten ya. Jadi itu akan mempengaruhi sekali generalisasinya. Selanjutnya dari populasi sasaran. Nah, ini yang disebut hierarki sampling ya. Jadi reference population menjadi source population, menjadi sampling frame, menjadi unit sampling, kemudian baru sampel atau studi subjek, sampel kita gitu ya. Boleh juga disebut responden ya. Terutama kalau kita menggunakan alat ukur kuesioner yang kita sebut responden ya. Tapi inilah yang disebut hierarki sampling. Jadi dari sampel yang kita ambil ini apakah generalisasinya sampai ke reference population, apakah sampai short population gitu ya. Oke. Selanjutnya, misalnya ini contoh ya yang sederhana. Jadi misalnya ini kita ingin sampel kita itu nanti penelitian kita itu nanti bisa hasilnya digeneralisasikan untuk Indonesia. Jadi reference population-nya pelajar Indonesia, study source population-nya pelajar SD di Palembang, itu sampling frame-nya daftar sekolah di seluruh Palembang, yang kita ambil unit sampling-nya adalah 10-25% daripada SD di Palembang, kemudian menjadi sampelnya siapa? Ya, dari 10-25% itu. Oke, itulah disebut hierarki sampling, sehingga kita bisa menyatakan nantinya hasil penelitian ini bisa dipakai untuk generalisasinya ke Indonesia gitu. Rata-rata kalau cross seksional itu membutuhkan sekitar minimal 300 sampling kalau di cross seksional ya, untuk menggambarkan itu. Selanjutnya adalah, jadi kalau populasi sendiri keseluruhan unit sampling yang memiliki ciri-ciri yang sama menurut kriteria penelitian disebut populasi gitu ya. Jadi ini menurut kriteria inklusi penelitian ya. Jadi kriteria penelitian itu ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi. Jadi inklusi dan eksklusi itu bukan dua hal yang berlainan, tapi
inklusi memang syarat seseorang ikut dalam penelitian atau sampel ikut dalam penelitian. Kalau eksklusi, keadaan sampel itu tidak bisa masuk dalam penelitian. Misalnya kalau kita penelitian tentang beta blocker, ya, jadi itu otomatis kita tahu bahwa beta blocker adalah kontraindikasi untuk asma, sehingga penderita asma kita exclude. Ya, itu yang harus kita mengerti. Jadi bukan inklusi itu bukan eksklusi itu bukan lawannya inklusi. Oke. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih, itu disebut sampel, gitu ya. Jadi sebagian dari populasi yang terpilih disebut sampel. Inilah yang tadi kita ngomong, dari populasi itu kita buat kriteria inklusi dan eksklusi. Ya. Ini juga kadang-kadang membedakan kita antara survei dengan cross seksional. Ya, kalau cross seksional itu ada kriteria inklusi eksklusi, kalau survei itu menyeluruh gitu ya. Harus diingat itu bedanya nanti ya. Oke. Nah, populasi sasaran atau target referensi ini penelitian kesimpulan untuk populasi mana kesimpulan tersebut atau bila ingin digeneralisasikan, balik lagi ke awal tadi ya. Jadi kita pengen dari penelitian ini generalisasinya kemana? Hanya berlaku lokal, secara provinsi, atau ke Indonesia secara keseluruhan. Jadi waktu pengambilan sampelnya kita harus perhitungkan betul apakah ini sudah menggambarkan keseluruhannya gitu ya. Yang selanjutnya adalah ciri metode ilmiah ini harus objektif, tidak boleh ada kecenderungan tertentu dari si peneliti, bias ya, bias. Jadi kita tidak boleh, penelitian itu bias sih, beberapa literatur mengatakan boleh asal minimal ya, tapi yang tidak boleh itu confounder, faktor pengganggu ya. Unsur subjektivitas dihindari dengan randomisasi, biasanya dalam bentuk angka, nomor, dibuat label, kolom, dan baris gitu ya. Nah, randomisasi saja itu kadang-kadang tetap ada bias ya, terutama untuk penelitian-penelitian yang memang betul-betul sangat tergantung dengan karakteristik sampel ya. Misalnya kalau ada penderita karsinoma atau kanker ya, itu memang penampakan fisiknya memang sudah secara karakteristiknya atau sosiodemografinya memang mungkin lebih kurus, ya, berat badannya lebih rendah gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang lain tidak gitu ya. Jadi ini harus hati-hati sekali nanti untuk pemilihan samplingnya bagaimana. Selanjutnya adalah rencana dan rancangan sampling. Jadi rencana samplingnya apa, penentuan populasi sasaran, bentuk dan ukuran sampling, ukuran sampel, cara memilih. Nah, sampling design atau bila ada tindakan lanjutan berupa analisis, menghitung median, varian dan sebagainya, ya. Biasanya dalam hal analisa data kita tahu bahwa biasanya kalau kita pakai angka mean dalam arti distribusinya normal, tapi kalau kita menghitung median biasanya distribusinya tidak normal. Ya. Itu gambaran daripada sampling itu sendiri. Selanjutnya adalah untuk pengambilan sampel, ada dua, yang non peluang dan yang berpeluang ya. Ini ciri-ciri sampel ini dibatasi pada suatu bagian populasi saja. Sampel dipilih secara cenderung sembarang gitu ya. Jumlah sampel kecil dengan unit yang sejenis, pengukuran yang tidak jelas gitu ya. Ini ada dikenal beberapa yang non peluang ini ya, non population sampling ini. Jadi hati-hati kalau kita yang pakai non peluang ini, terutama kalau untuk kasus-kasus yang prevalensinya kecil gitu ya, atau untuk rare disease. Biasanya kalau pada rare disease menggunakan pengambilan sampel dengan cara total sampling karena sedikitnya kasus gitu ya. Nah, itu akan bermasalah biasnya gitu ya. Selanjutnya adalah
Nah, ini misalnya ya, secara purposif pengambilannya berdasarkan judgement seseorang expert untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Dan ini kadang-kadang cuma berdasarkan tujuan penelitian saja, masuk udah kita ambil. Yang kedua adalah voluntary sampling, karena kemauan sendiri biasanya awal dari uji klinik obat pada fase 1 atau fase 2. Snowball sampling, sampel dari orang-orang yang dekat saja kita ambil ya, yang dekat satu dengan yang lain mengajak yang lain gitu ya. Ini biasanya untuk penelitian-penelitian kesehatan sosial, terutama untuk perilaku seks ya. Bagaimana kita melakukan penelitian pada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap humiliated ya. Nah, itu harus ada teknik-teknik tertentu, termasuk cara menelitinya ya. Jadi kalau kita ngomong tentang peneliti aja itu ada 3 tingkatan ya. Ada cuman observer saja, ya. Ada yang disebut participant observer, ya. Jadi ada yang sampai terlibat ke dalam gitu ya. Ada yang participant observation itu ya. Itu harus kita ingat gitu. Ini terutama penelitian kesehatan sosial gitu tadi saya ngomong. Yang bahaya itu haphazard sampling, secara sembarang ketemu siapa saja di mana saja, yang tahu dan tidak tahu diambil gitu ya. Dan yang sering di klinik dilakukan konsekutif, secara berturutan saja ya. Konsekutif itu, ini kelupaan saya masukin satu, konsekutif itu berturutan, itu tidak ada randomisasinya ya. Konsekutif sampling. Nah, yang ini yang kita lakukan biasanya, cara pengambilan dibagi, sampling dengan pengembalian, sampling with replacement. Jadi apabila populasi berukuran N dan sampel berukuran N, maka banyaknya sampel N plus N. Ya, ini satu unit telah dipilih, kemudian bisa terpilih kembali. Ya, ini cara pengambilan sampelnya gitu ya. Yang kedua adalah sampel peluang ya, sampel tanpa pengembalian ya. Apabila populasi berukuran N dan sampel berukuran N, maka banyaknya sampel ya, seperti rumus ini ya. Ya. Suatu unit sampel hanya terpilih satu kali saja. Ya. Dan yang terakhir adalah ini yang kita sebut sampel peluang ya. Sampel peluang ini ada beberapa ya, yang kita kenal simple random, dilakukan misalnya pada yang akan diteliti relatif homogen dan tersebar merata di seluruh populasi, dapat disusun kerangka sampling secara lengkap. Jadi biasanya kalau kita baca-baca dari jurnal dengan cara tossing gitu ya, dengan koin gitu ya, atau dikocok diguncang gitu ya, pakai nomor gitu, itu simple random sampling. Yang kedua yang paling banyak dipakai adalah ini contoh yang tadi ya, yang simple random. Misalnya dari 1000 N kita butuh 100, ya kita ambil urutannya ya, kita tos saja ya dari populasi ya. Kita buat dulu nomornya dari 1 sampai 1000, nanti yang terpilih yang 100 dari yang kita guncang tadi itu kita ambil sebagai sampel. Ya kita buat nama, umur, pekerjaan. Nah, bila jumlah sampelnya besar, ini manual itu kemungkinan kesalahannya besar ya. Di lapangan kadang-kadang terjadi pengelompokan tanpa disadari ya. Nggak tahu orang-orangnya misalnya mempunyai ciri-ciri yang sama semua gitu ya. Atau nanti berkumpul kelompok atau jenis kelamin tertentu. Ya, itu kelemahannya gitu ya. Nah, yang kedua adalah systematic random sampling. Sampling frame tidak begitu diperlukan. Di lapangan lebih simpel, bisa mengcover seluruh unit ya. Suatu proses di mana sampling unit atau sampel diambil secara teratur. Jadi dari contoh dari yang simple random ke sistematik, kalau tadi 1000 digoncang satu-satu keluar sampai 100,
Kalau ini nomor 1 sampai nomor 1000 kita ambil nanti kelipatan 10. Nomor 10 kita ambil, nomor 20 kita ambil terus 30 sampai nomor 1000. Itu pas pasti 100. Itu disebut systematic random sampling. Ya, ini kira-kira gambarannya ya. 10, 20, 30, 40, 50 gitu terus sampai selesai ya. Ini contoh sistematik. Keuntungan, peneliti dapat dengan mudah menentukan sampel yang representatif, estimasi sampel dari populasi lebih tepat. Kerugian bila jumlah unit terlalu kecil, ketepatannya berkurang. Suatu prosedur di mana populasi dibagi dalam bentuk strata atau grup unit yang mempunyai karakteristik yang sama, sehingga bisa homogen gitu ya. Ini yang stratify. Nah, yang stratify ini kita harapkan kita lakukan terutama untuk studi kasus tertentu ya, terutama case control, nanti kita jelaskan ke situ. Ini berdasarkan pemikiran pengalaman, variabel yang akan diteliti sangat bervariasi atau heterogen ya. Jadi kita tahu case control itu pemilihan kontrolnya susah karena syarat kontrol itu adalah orang sehat. Jadi tahu betul variabel yang akan disertifikasi, antisipasi terhadap variabel pengganggu atau confounder. Jadi ini kan terpaksa, tolong diingat, kerugiannya adalah butuh waktu yang lebih panjang gitu ya. Terutama kalau penelitian-penelitian tentang biologi molekuler, tentang karsinoma ya. Misalnya karsinoma serviks. Itu tolong diingat, untuk karsinoma serviks, untuk menegakkan diagnosa perlu reagen-reagen tertentu, dan reagen-reagen ini biasanya itu masa ininya berlakunya tidak lama ya. Jadi kalau memilih kontrolnya terlalu lama, ya sudah expired, sehingga akan membutuhkan biaya yang luar biasa gitu ya. Jadi tolong diantisipasi nanti bagaimana itu mengaturnya ya. Jadi kalau populasi kan ada, kita bagi berdasarkan stratifikasi seks, wanita dan laki-laki, umur, balita, remaja, dewasa, lansia, pekerjaan, pelajar, wira swasta, PNS, PSK misalnya, ataupun misalnya IRT, ibu rumah tangga, boleh. Ya. Itu kapan menggunakannya tergantung judul penelitian Anda. Cluster sampling, ini tidak seluruh anggota populasi yang diperhitungkan, cukup kelompok saja. Biaya lebih ekonomis. Jadi suatu prosedur di mana unitnya adalah kelompok orang, bukan individual ya. Diambil dari populasi kemudian diteliti semua individu dalam kelompok tersebut. Ya. Jadi kalau cluster random, bedanya dengan simple random ini ya, saya buat gini ya. Kali ini kan simple random daftar anak sekolah, nama anak sekolah, kemudian kita pilih. Tapi kalau cluster, kita daftar nama sekolah, yang dipilih kelas semua anggota kelas gitu ya. Atau yang cluster juga sering dipakai oleh penelitian di bidang health social science. Kalau misal di suatu daerah, di suatu kompleks lah anggap ya, satu kompleks, diambil misalnya di sebelah kiri jalan semua, atau di kompleks setelah di random misalnya kelompok di kompleks dengan blok aja. Blok A semua diambil, blok C, blok G gitu ya. Itu yang disebut cluster. Ya, jadi yang diambil adalah kumpulan orang. Ya, ini terutama untuk penelitian-penelitian yang ini ya, yang prevalensi penyakitnya tinggi, misalnya kecacingan pada anak ya, kita jadi lebih mudah mengambil satu kelas ya pada anak-anak SD misalnya, itu lebih mudah gitu ya. Atau kasus-kasus OMA ya, otitis media akut pada anak-anak. Atau kasus-kasus juga banyak yang dilakukan di residen anak-anak itu misalnya asma ya pada anak-anak. Jadi lebih mudah ngambil satu kelas. Oke. Nah, selanjutnya adalah cluster ini juga sebelum sampai ke multistage, cluster ini juga
ada yang anggap sebagai block random sampling ya, block random sampling. Nah, yang terbaru sebenarnya block random sampling sudah banyak yang dikomputerisasi gitu ya. Jadi kalau kita baca di jurnal-jurnal ada yang disebut block computer randomization gitu ya. Jadi diambil secara blok. Itu terutama kalau penelitian-penelitian yang saya lihat di Opgin ya, Opgin. Opgin itu pakai biasanya block random sampling. Ya, lebih mudah dan itu sudah dilakukan secara komputerisasi gitu ya. Nah, ini yang terakhir adalah multi-state gitu ya, random sampling gitu ya. Jadi cluster random sampling itu mirip dengan block randomization sampling. Jadi yang di jurnal-jurnal terakhir itu yang banyak adalah menggunakan blok randomisasi computerization gitu ya. Jadi terutama di bagian Opgin itu banyak sekali yang menggunakan itu dan lebih mudah gitu ya. Nah, kalau yang ini multi stage yang terakhir ini adalah ini contoh yang paling pas itu kalau sekarang ini lagi mau pilkada ya, quick count ya. Quick count atau pilpres gitu ya. Jadi dari sampel misalnya dari satu kecamatan ada berapa desa, dari desa turun nanti berapa RW, dari RW berapa RT, ya nanti kita random RT-nya gitu ya semua ya. Jadi berjenjang. Dan biasanya saya lupa menambah di bawah ini diambil secara proporsional berdasarkan nanti jumlah RT yang terbanyak. Jadi kalau kita lihat hitung quick count gitu ya, jadi di kayak Jakarta itu pasti TPS-nya lebih banyak daripada misalnya TPS dari Irian Jaya yang diambil gitu ya. Itu artinya secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk atau jumlah apa yang unit sampling yang dipakai itu. Ya. Jadi ini multi state yang lebih apa? Lebih akurat ya untuk mudah dilakukan. Misalnya kita juga mau melakukan penelitian di misalnya di fakultas kita sendiri. Misalnya ada berapa uh, semester 1 sampai semester 8 misalnya kita ambil. Jadi berapa tiap proporsi dan tiap-tiap semester itu kita ambil ya secara proporsional, baik berdasarkan seks misalnya semester, bisa yang lain kita ambil ya. Itu disebut multistate. Terima kasih telah menonton video ini. Tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan terakhir tolong komentarnya. Ciao.